Pernah nggak ngalamin kejadian yang paling ngebuat muak bahkan stres kayak gini? Udah kuliah S3 atau doktor tapi malah gagal ikut Serdos. Bukannya kalau makin tinggi pendidikan makin dekat ke sertifikasi ya? Realitanya nggak selalu kayak gitu ternyata. Ada nih satu celah yang sering dianggap sepele tapi dampaknya bisa ngebuat nama kita hilang dari daftar eligible Serdos tanpa peringatan lagi. Nah, menarik nih kita bahas. Alasan kenapa kuliah S3 bisa memutus akses ke Serdos. Oke rekan dosen, kalau kita bedah lebih lanjut, masalah ini bukan soal S3-nya, tapi soal gimana status kita itu tercatat selama menempuh S3. Dan disinilah banyak rekan dosen itu terjebak tanpa sadar. Kita lihat satu-satu yuk realitanya. Dilema tugas belajar versus izin belajar. Dalam sistem kepegawaian dosen, ada dua jalur waktu lanjut studi, tugas belajar dan izin belajar. Sekilas emang kelihatan mirip, padahal dampaknya sangat berbeda loh. Di status tugas belajar, rekan dosen itu dibebaskan dari kewajiban mengajar, fokus penuh pada studi, secara administratif tidak aktif ngejalanin tridharma, dan di titik ini sistem ngebaca kita bukan sebagai dosen yang aktif penuh. Dan konsekuensinya serius nih, rekan dosen otomatis kehilangan salah satu syarat utama Serdos. Ini yang sering terjadi. Niat awalnya mau cepet naik level dengan S3, tapi karena status yang dipilih adalah tugas belajar, justru akses Serdos rekan dosen terhenti di tengah jalan. Sebaliknya, pada izin belajar, rekan dosen bisa tetap mengajar, menjalankan penelitian, dan melaporkan BKD secara normal. Artinya, jalur Serdos masih bisa dijaga, dan disinilah keputusan administratif kecil berubah jadi keputusan strategis besar dalam karir. Putusnya riwayat BKD 4 semester. Syarat mutlak Serdos bukan soal masa kerjanya, dan ini kita setuju ya rekan dosen, tapi juga soal konsistensi kinerja. Minimal 4 semester berturut-turut, BKD harus memenuhi syarat. Masalahnya, waktu rekan dosen ngambil tugas belajar, beban mengajar 0 SKS dan laporan BKD jadi nggak memenuhi syarat. Dan yang lebih krusial lagi, rantai 4 semester itu langsung terputus gitu aja. Artinya, walaupun sebelumnya rekan dosen udah hampir memenuhi syarat, tapi harus mengulang lagi dari nol. Dan ini bukan cuma delay, tapi udah ke-reset. Ancaman jam tayang dan perangkap data PDDikti. Masalah berikutnya lebih halus, tapi jauh lebih berbahaya, yaitu konflik data yang nggak terlihat, tapi bisa menggugurkan rekan dosen saat penilaian. Gimana enggak ya rekan dosen? Kita cek langsung aja yuk. Konflik data ganda. Bayangin situasi ini ya rekan dosen. Anda tetap mengajar penuh nih di kampus A demi ngejaga syarat Serdos. Tapi di waktu yang sama, Anda juga mendaftar sebagai mahasiswa S3 aktif di kampus B. Secara logika manusia, ini masih mungkin ya kan rekan dosen. Tapi nyatanya di sistem udah kebaca sebagai anomali. Terlebih kalau jadwal bentrok, beban nggak realistis, dan status nggak sinkron. Dan waktu asesor memverifikasi data di tahap penilaian, muncullah pertanyaan krusial. Apakah data ini valid atau ada yang disembunyikan? Disinilah risiko terbesar muncul. Bukan lagi soal teknis, tapi soal integritas akademik. Dan begitu integritas diragukan, hasilnya bisa langsung tidak lulus. Tergerusnya fokus menyusun PDD UKT-PT. Serdos bukan cuma soal perkara formalitas ya rekan dosen. Ada komponen penting di dalamnya, mulai dari video pengajar, konsep DIA, deskripsi diri akademik, dan portofolio tridharma. Udah pasti ini butuh waktu, refleksi, dan kualitas narasi. Sekarang bayangin, kalau rekan dosen jalanin S3 nih, terus dikejar deadline tugas, proposal disertasi, ujian kualifikasi, dan publikasi. Apa yang bakal terjadi? Pastinya Serdos jadi pekerjaan sampingan dong, dan seringkali diselesaikan dengan terburu-buru, nggak maksimal, bahkan sekadar formalitas aja. Padahal justru di situ penilaian utamanya. Dan akhirnya bukan karena rekan dosen nggak mampu, tapi karena rekan dosen nggak fokus. Kapan waktu paling realistis untuk Serdos dan S3? Nah, setelah kita pahami resikonya, pertanyaan berikutnya itu harus mulai dari mana dulu nih, S3 atau Serdos? Jawabannya bukan normatif ya rekan dosen, tapi strategis. Ada beberapa strategi yang bisa rekan dosen jadiin referensi atau bahkan diterapin. Tapi perlu kita reminder ya, ini sebatas sharing aja. Apabila ada yang kurang bisa disampaikan lewat kolom komentar. Lanjut. Strategi pasca S3 kalau udah terlanjur ambil tugas belajar. Kalau rekan dosen udah jalanin S3 dengan status tugas belajar, maka langkah setelah lulus harus cepat dan tepat. Mulai dari aktifkan kembali status dosen di Sister. Pastikan SK pengaktifan terbit dan mulai bangun kembali BKD dari nol. Di sini target rekan dosen bisa ngumpulin kembali 4 semester BKD yang utuh. Dan satu hal penting yang perlu rekan dosen ingat itu, jangan tunda pelaporan ijazah S3 ke sistem. Karena kualifikasi S3 bakal jadi nilai tambah signifikan dalam penilaian Serdos nanti. Strategi golden moment. Ini bisa dibilang paling krusial ya.
Kalau udah memenuhi masa kerja, punya 4 semester BKD dan masuk ke kandidat eligible, maka strategi paling aman itu selesaikan Serdos terlebih dahulu. Kenapa gitu? Karena setelah rekan dosen lulus Serdos, statusnya sebagai dosen profesional udah terkunci dan rekan dosen nggak perlu lagi ngulang proses dari awal. Emang sih waktu rekan dosen lanjut S3 atau tubel itu tunjangan profesi bakal berhenti sementara. Tapi setelah lulus, tunjangan bakal langsung aktif lagi, tanpa tes ulang, apalagi tanpa proses dari nol. Ini yang sering nggak disadarin sama rekan dosen muda. Jadi, apa kuliah S3 bisa ngegagalin Serdos? Jawabannya bisa banget. Tapi kalau rekan dosen itu memahami sistemnya. Masalahnya bukan di pilihan rekan dosen buat berkembangnya, tapi di cara rekan dosen ngebaca aturan yang mengikat. Ya, makin kesini yang menentukan bukan cuma soal kompetensi aja, tapi juga presisi strategis dan ketelitiannya. Kalau video ini bermanfaat, jangan lupa klik subscribe dan share ke rekan dosen lainnya. Like dan komen di bawah ini apa yang perlu kita kulik lagi seputar karir dan akademik dosen. Sampai jumpa di video selanjutnya.